Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman Cerita Untung? Terima kasih untuk support dan doanya yang terus mengalir. Mudah-mudahan yang mendoakan juga mendapatkan seperti yang didoakan. Alhamdulillah, kita seperti biasa akan mendatangkan tamu-tamu yang mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semuanya dan juga memberikan inspirasi. Nah, sekarang ini unik. Beliau adalah kalau di dunia musik atau produksi musik bukan orang yang asing lagi. Beberapa nama band besar sudah pernah salah satu yang menggawangi lah. Tapi sekarang beliau sangat intens dalam berdakwah. Ingin tahu siapa dia? Ayo kita lihat dulu tayangannya. Assalamualaikum teman-teman Cerita Untung. Ada musisi mu'alaf. Siapa sih? Ini dia Dewa Putu Adi. Dewa Putu Adi sebelum masuk Islam sangat menentang dengan agama Islam dan sangat keras dengan idealisnya. Pertama nggak ngelirik sama sekali Islam. Ya kan, bahkan benci ya. Benci sekali. Seperti apa sih perjalanan Dewa Putu Adi menemukan Tuhan di Islam? Yuk simak cerita lengkapnya hanya di Cerita Untung. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau dari Bali Pak, beli Dewa kan? Biasanya mana? Bang Kang? Bang. Dewa. Kalau boleh cerita nih, tanpa menyebutkan nama brandnya. Iya, Masya Allah. Di dunia musik udah berapa tahun? 18 tahun. tahun. Jadi hijrah dari kampung halaman itu Bali. Dari Bali ke Jakarta. Awalnya dulu Rawamangun dulu. Di Rawamangun karena biar dekat sama studio. Terus pernah pindah ke Pasar Minggu biar lebih dekat lagi. Terus ke Pancoran, akhirnya Bekasi sekarang. Tapi memang 18 tahun di musik itu lebih banyak belajarnya ya. Kayak misalnya di tempatnya Palu Studio, Bang Pai ya. Bapai, bukannya di ini Cempaka Putih ya, bukan? Cempaka Putih dulu. Kan pindah ke Jagakarsa. Sekarang di Jakarta. Iya, Jakarta. Tapi sekarang di Bali semenjak Covid. Beliau ada di Bali. Mudah-mudahan sehat terus beliau. Ya, mudah-mudahan sehat. Dan belajar sama teman-teman senior semua nih yang ada di musika ini. Wah, ini luar biasa. Senang gitu. Maksudnya terus belajar, ketemu sama teman-teman gimana sih aransemen, gimana. Ya alhamdulillah. Dan terus aja cara membuat lagu itu yang kok bisa ya? Nah, dari situlah awalnya. Bayangin dari kampung Mas Ari. Dari kampung cuman seneng musik, cuman belajar secara otodidak sampai dapat beasiswa musik di Jakarta, sampai di Australia juga waktu sampai itu. Kerja sama di Australia juga? Iya. Beasiswa berapa lama? Enggak, jadi kuliah ekonomi, tapi beasiswanya musik. Nah, paham gak tuh? Oh gitu. Dulu di Perbanas juga begitu, saya satu Perbanas. Jadi kuliahnya ekonomi akuntansi, tapi masuk jalur beasiswanya musik. Berapa lama jadi sana? 2004 ya. 4 sampai 6. Nah, itu kampus-kampus bahkan S1 yang di Jakarta aja itu mereka mencari orang-orang yang punya bakat di bidangnya, kemudian masuk kampus itu. Jadi kakak kelas saya kayak Nirina Jubir itu satu bimbingan, dosen pembimbing sama. Cuman beda angkatan. Saya di bawahnya Mbak Nirina. Gue masih di channel itu dulu berarti itu 2004 kan ya? Kurang lebih 2004 kurang lebih. Kan banyak anak-anak basket malah di kampus kan, anak-anak basket IBL. Liga basket mahasiswa. Perbanas karena sekolahnya di tengah ya, banyak banget teman-teman. Nah, itu kan mainnya tuh olahraganya di Pasar Festival ya. Sumantri ya. Ya gitu lah. Bola juga di situ kan. Iya, makanya dari musik itu ya awalnya ya nggak kepingin menggeluti dalam-dalam. Karena apa? Susah ketemu calon mertua dulu. Kenapa Bang? Ya nggak tahu ya kalau zaman Mas Hari. Kalau dulu zaman saya tuh ditanya sama calon mertua misalnya deket sama perempuan kerja apa, musisi, besok nggak ketemu lagi. Sama dulu kita nih penyiar radio. Jadi kalau udah seniman kayaknya udah trademarknya begitu. Bener, emang dulu gitu penyiar radio dekat sama mantan dulu ya kan. Iya. Kerjaannya apa? Kerjaannya penyiar radio. Wah, penyiar radio suaranya tok saya apik. Raine kok sing ngeki batu kuburan itu gitu.
Suaranya dong yang bagus, mukanya kayak suka mungkin batu kuburan katanya. Yang bener gue digituin. Dan kayaknya ya sama lah teman-teman mungkin juga yang nonton ini kalau memang merintis kesenian atau kita berseni atau kita berkarya lewat ya bidang kita yang di seni ini pasti ngerasain hal kayak gitu. Iya, underestimate. Iya, nah dari situlah bukan belajar maksudnya. Oke, saya seniman tapi paling tidak saya punya kertas. Kertas yang menunjukkan saya pernah pendidikan ini. Jadi detailnya lumayan panjang. SE, AK, MM, CIA. Keren ya? CIA. Certificate Internal Auditor. Karena kalau Asia kan CIA, kalau Eropa sama Amerika itu QA, Qualified Internal Auditor. Tapi kalau Asia atau Australia itu CIA, Certificate. Jadi gelar apa aja? SE, AK, MM. SE, AK, AK apa? Akuntansi. Bukan AK47 ya. MM. Manchester, iya CIA. Waduh. Keren ya. Berarti memang teredukasi. Insya Allah. Dunianya udah dapat, ya kan? Ibaratnya gelar udah dapat, kemudian di dunia. Walaupun nggak pernah dipakai ya Mas. Saya juga teknik sipil gitu ya. Ya kalau urusan renov juga bini juga. Kemudian di dunia musik juga nggak kaleng-kaleng juga, kerjasama juga sama musisi-musisi papan atas gitu. Kemudian ngisi gitar di beberapa track-track band-band terkenal sekarang gitu kan. Itu kan sebuah bisa dibilang sebuah track yang nggak kaleng-kaleng gitu ya. Dan tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Hanya dari belajar gitar murah gitu ya. Bukan dari sekolah musik yang besar, tinggi. Ya, alhamdulillah. Paling peak dari kehidupan waktu musik tahun berapa tuh? Justru pencapaian terbesar itu pada saat lagu dibeli. Oh, bikin lagu. Band. Oh, hit kan? Enggak begitu. Enggak begitu. Tapi seneng aja dibeli. Mau tau nggak harganya dulu? Berapa? 250.000. Oh ya bener. Ya. Lagu. Nyanyi dikit dong. Nggak, iya salam. Jangan lah. Lagunya doang. Nggak apa-apa kan? Ini kan lagu itu gua gitu. Pokoknya yang bawain salah satu jebolan Cilapop. Aduh lupa lagi Cilapop itu dulu ngetren lah setelah Asia Bagus. Iya lupa tapi kopinya orang-orang sama juga lupa ini itu tahun 19-an masih ya? 6. Astaga, udah lupa ya. Sudah lah. Belanda umur nggak bohong. Parah itu jauh banget. Umur nggak bohong. Sekarang ini yang gua tahu kan apa namanya? Terus bergerak di dakwah ya jatuhnya ya. Nah kan ketika ke Jakarta kalau nggak salah dengar akidahnya masih berbeda saat itu. Ya belum Islam. Nah belum itu Islam. Ketemunya sama Islam gimana tuh prosesnya? Pertama nggak ngelirik sama sekali Islam. Ya kan bahkan benci ya. Benci sekali. Kenapa? Kenapa di entertainment kebanyakan tuh awalnya udah skeptis duluan. Termasuk gue juga dulu suka nyinyirin orang aja gitu ya. Kalau saya sendiri sih beralasan ya, karena 2 kali kampung halaman dibom itu 2002-2004. Oh itu ya. Ya semua media kan meliputi itu Mas. Benar, ada latar belakangnya yang di frame langsung Islamnya kan. Jadi kan pelaku jidat hitam, berjenggot, celananya cingkrang. Nggak ada pikiran Islam. Udah nggak usah dipikirin dan nggak memikirkan sama sekali. Tapi lama-lama jadi mikir. Itu kali hidayah ya. Saya juga nggak tahu. Nggak mikirnya tuh gara-gara ngeliat apa, kejadian apa gitu. Agama ada berapa banyak dunia ini Bang? Wah nggak terhitung sih agama. Kenapa cuma Islam? Yang difitnah, yang dibantai, dibunuh. Itu kemarin sempat gue tulis tuh. Jadi contoh nih yang baru kemarin deh, Quran. Pernah nggak sih ada pembakaran kitab lain gitu? Itu yang sempat gue post. Pernah dengar nggak Ustadz bakar kitab agama lain? Bahkan kemarin pembakaran Quran nggak dibalas pembakaran kitab agama lain kan? Sama orang Islam. Jadi itu sempat gue tulis, andaikan Islam bukan buatan manusia, pasti udah hilang dari dulu. Karena pemeluknya pasti takut. Isinya selama dia Islam ada ini selalu diintimidasi kan. Betul. Dalam bentuk apapun. Gitu. Kalau bukan ciptaan Tuhan, udah musnah nih. Dan itu yang jadi pikiran pertama. Maksudnya dari semua banyak agama ini, kok Islam aja sih? Yang kemudian jadi kayak musuh bersama. Islam agama terbesar di dunia nggak?
Enggak. Masih nomor sekian kalau nggak salah. Tapi Lebih banyak ateis malah. benar. Kalau sekarang kan Tapi kenapa takut sekali sama Islam? Dari situ saya mikir kok Islam. Kayak saya sama Kang Ari saya tanya. Pilih apa, nyari senang apa nyari bahagia? nyari senang atau nyari bahagia? Nyari bahagia lah. Yes. Kadang orang yang lupa sama agamanya, dia cuma nyari senang. Sama, dulu bermusik kayak gitu. Duit banyak nggak? Banyak. Koleksi Harley. Gitar saya ada 6. Memang nggak sebanyak Om Dewa Bujana ya, tapi gitar saya cuma 6. Satu gitar saya aja dijual udah bisa beli rumah. Udah bisa beli mobil. Koleksi Harley ada 6. Jadi nggak ada masalah keuangan, nggak ada masalah ekonomi. Hidupnya seneng nggak? Seneng. Ketemu orang bang foto kayak superstar nih gue nih kan gitu kan. Tapi kosong bang. Nggak ada apa-apanya. Nggak inget Allah, nggak inget Tuhan. Emang belum Muslim itu? Iya, memang belum Muslim. Ingat bahasanya inget Tuhan gitu loh. Nggak mikir. Karena cuma di studio saya bisa loh 3 hari 3 malam dalam studio rekaman. Emang suka. Iya. Dan bikin karya cuman, gimana lagu ini jadi bagus. Itu kerjanya ngerokok, ngopi, ngerokok, kopi, kencing kopi, kentut asap gitu. Jadi nggak makan bisa, bisa sampai begitunya. Tapi lama-lama mikir ada yang kosong. Punya duit iya, punya popularitas iya, tapi untuk punya nikmat Allah yang paling kecil saja, tidur. Contoh tidur, itu pakai buat tidur. Kalau nggak bisa. Itu kan nikmat sederhana sebetulnya. Ada yang kosong, ini apa? Dari situ saya mikir, saya selama ini cuma nyari senang. Saya pengen bahagia, karena orang bahagia udah pasti senang. Orang senang belum tentu bahagia. Itu Mas Ari yang pertama kali saya rasain. Dan sebetulnya kenapa dulu saya dakwah ke teman-teman musik duluan? Karena dulu kan musik death metal nih. Dan bayangin Mas Ari, teman-teman yang main musik cadas seperti itu, mereka tuh udah tahu mati loh, tapi nggak paham mati. Dari mana taunya? Nama bandnya. Iya, bandnya Iya, ada tengkorak, kuburan, siksa. Tapi Bang Ombat sih udah tahu kecil. Siksa kubur, apalagi bendera kuning, kurung batang. Namanya setan semua lah gitu. Iya, nama akhir hayat semua. Tapi mereka paham nggak soal matinya Kak? Dia nggak tahu. Dari situ saya menelaah gini. Sesuatu yang nanti kita hadapi ini mati, pasti. Nggak perlu kita sumpahin atau apa, pasti mati kita. Yang jadi masalah kan bukan matinya Mas, tapi mati bawa apa? Ya. Apa mungkin selama ini kita udah ngerasa, ibadah gue udah banyak kok, udah bikin pengajian di mana-mana kok, apa segala macem, jaminan surga. Tentu. Terus kita ngerasa, gue soleh kok, gue hafal Quran. Iblis hafal Quran gak? Bukan apa lagi dia kan. Iblis soleh gak? Soleh. Berilmu gak? Berilmu. Justru dengan keilmuannya itu yang menentang itu. Karena merasa yang paling benar dia kan. Iya. Sombong itu yang bahaya Mas. Nah dari situlah saya ngerasa, saya nggak boleh sombong nih. Sekarang saya tanya Mas Ari, yang bikin kerusakan di dunia ini ya, bukan Islam saja, bukan untuk Islam saja, di dunia ini yang bikin kerusakan di dunia ini, orang pintar apa orang bodoh? Oh pintar. Yes. Pintar tanpa adab. Akhirnya dia ngerusak. Yang bodoh mah udah bodoh aja, ikut aja. Iya, tapi yang pintar harus punya adab. Kalau dia pintar tapi nggak punya adab, selesai. Iya. Justru yang korupsi kan orang-orang yang pintar, punya akses. Makanya saya bilang orang tua muda gitu ya, Bapak Ibu sekalian, mau tahu nggak tanda-tanda Bapak Ibu sudah gagal jadi orang tua? Apa itu Bang? Anak-anak Bapak Ibu joget challenge TikToknya lebih sempurna dibandingkan gerakan sholatnya. Dan dia lebih senang di depan HP-nya daripada di depan mihrab. Nggak mau di masjid. Saya pingin anak muda sekarang tuh, harapan saya, anak muda itu menjadikan masjid itu center point Bang. Bro, kapan kita main futsal?
Jadi nggak? Jadi ntar malam jam 8 ngumpul di mana? Masjid yuk. Isya dulu. Habis Isya baru kita ke lapangan. Itu. Ini enggak. Semua yang haram udah dihalalin semua. Pacaran boleh nggak? Pacaran ya nggak, ke dalam agama Islam nggak boleh. Boleh bang. Boleh. Ijab kabul dulu. Pacaran abis kawin maksudnya. Ini kadang-kadang mereka udah lupa. Sama. Kenapa banyak yang nanya gini, Bang, ngapain sih dakwah? Pertama, saya ngerasa banyak dosanya. Orang bilang, abang kan mualaf, dosanya dihapuskan. Ya itu kan 1 menit atau 1 detik setelah syahadat kan argo jalan lagi. Yang lalu memang beberapa dihapusin, tapi yang habis syahadat ya jalan lagi. Ini ngerasa masih banyak. Belum lagi lagu-lagu saya yang masih beredar. Itu nggak ada yang syafat-syafat. Semuanya mau darot semua. Dan itu jadi dosa jariah. Wow, itu saya takut digituin tuh. Dosa jariah tuh gimana? Ya nanti sampai kita meninggal itu masih ada yang dosa masih jalan terus katanya. Ih, terus gimana? Dakwah, ajakin orang apa? Ya ajakin orang taat, kenal sama Allah, mau ke masjid, mau ibadah, mau baca Quran. Guru-guru kita ngasih program baca Quran one day one juz aja masih berat bang. Berat emang. Ya baca WhatsApp 5 juz dia. Iya. Ini yang jadi concern kita. Gimana sih hijrah ini jadi tetap membuat kita jadi orang yang asik untuk berteman, asik untuk bergaul, asik untuk melakukan aktivitas apapun, tidak menjadi orang yang berubah, bukan kaku gitu ya. Dulu mau wah keren gitu, sekarang Assalamualaikum warahmatullahi kaifahal. Jadi berubah orangnya kan nggak enak, nggak asik, jadi kaku. Nah, gimana hijrah dia dalam hatinya sudah yakin bahwa dia betul-betul mau memupuk ketakwaan dia untuk beriman dan lebih taat lagi pada Allah, bertakwa lagi pada Allah, tapi nggak merubah orangnya. Ini kebanyakan memang dari sisi ya namanya ada perubahan ya, kemudian mungkin mengenal Islam gitu. Banyak yang berubah gitu ya. Maksudnya banyak yang kemudian jadi itu jadi berubah gitu kan. Jujur aja waktu awal juga gue pertama kali itu ngegas juga dulunya kan gitu. Boleh makin mulai belajar makin kita ngerasa ya harus banyak introspeksi diri kan gitu ya. Maksudnya itu kan waktu juga ya. Iya, karena apa? Kita nggak bisa melihat tingkat imannya seseorang dari penampilan. Nggak bisa. Ya Mas Ari, berapa banyak sih kisah yang saya baca itu orang-orang yang sangat berdosa sekali tapi Allah ampuni dan Allah masukkan ke surganya Allah. Ada yang bunuh 99 orang. Ada yang seorang pelacur hanya untuk ngasih minum seekor anjing masuk surga. Itu kan kelihatan bahwa seberapa besar pun dosa kita masih punya kans untuk Allah ampuni. Terus kita baru sholat sebulan di masjid. Tuh kayak paling soleh gitu. Iya betul. Ini yang banyak dan apa? Saya pernah dapat kisah itu di nerakanya Allah yang paling bawah tuh kan jahanam. Tahu nggak yang lebih bawah dibandingkan jahanam, ayo? Munafik. No. Apa? Ada namanya Jubul Husni. Pernah dengar? Belum. Jubul Husni itu lembah, palung atau jurang. Dan itu dalamnya 40 tahun. Jadi di neraka jahanam itu, di dalam neraka jahanam itu ada namanya Jubul Husni, paling dalam itu. Sampai-sampai neraka ini kan makhluk juga kan. Neraka ini bertanya pada Allah, ya Rabb, kau sudah ciptakan aku sudah paling dahsyat ini, kenapa kau bikin lagi Jubul Husni? Buat siapa? Buat mereka orang-orang soleh, buat mereka si ahli kitab. Ahli kitab nih orang-orang yang ahli Quran dan para dermawan. Kok aneh? Mereka yang duluan, iya, karena mereka melakukan itu pertama bukan karena Allah. Kedua karena pamer, ingin dibilang soleh. Dermawan ingin pamer, bukan karena Allah. Kemudian mereka yang menggunakan ayat-ayat Allah untuk membenarkan sesuatu yang sebetulnya dilarang oleh Allah. Itu yang saya suka dari Islam. Jadi makin belajar. Tapi poin pertama akhirnya tertarik sama Islam pas yang mana aja tuh? Sampai akhirnya saya putuskan menjadi
mantan mualaf, saya mantan mualaf sekarang. Waktu itu bersyahadat, Islam sama, beda dengan agama yang lain. Agama yang lain bisa loh mas, rumah ibadah mereka tuh berentet, dempetan tembok. Pernah lihat ada masjid sebelahan? Enggak. Ada. Tapi mereka yang masuk di rumah ibadah sini nggak bisa ke rumah ibadah ini, rumah ini nggak bisa ke sini. Jadi mereka masing-masing beda-beda. Sama kayak agama saya yang dulu. Banyak kan hari raya yang nggak usah disebutin gitu ya. Hari raya yang ada di kampung halaman saya itu, yang katanya hari raya agama itu. Tapi asal agama itu dari mana? Dari India. Setiap hari raya yang ada di kampung saya nggak ada di India. Maksudnya berarti cross budaya kali ya? Bagaimana? Beda. Oh. Beda. Jadi Islam sama semua. Sama semua. Kalau perkiraan waktu kayak misalnya buka puasa, Ramadan berbeda-beda ya, karena kan memang tuntunan dari Allah untuk melihat hilal, melihat bulan sebagai tanda masuknya waktu atau selesainya bulan. Itu kan wajar kalau berbeda. Nggak mungkin kompak semua sama. Tapi sisanya nggak ada yang beda mas. Iya. Nggak ada yang beda. Islam dari dulu sampai sekarang sama. Saya berubah baca sedikit saja. Ada nggak orang Islam tahu? Tahu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Oh salah bos. Qayyum. Itu orang bisa paham tentang agamanya karena dia paham juga soal kitabnya. Itulah poinnya. Poinnya di situ saya masuk Islam. Islam sama semua. Islam sama. Di Jawa nggak ada walad dolin, injih nggak ada. Amin. Sama. Semua sama dalam Islam. Kalau ada beda pendapat wajar. Misalnya kunut nggak kunut, maulid nggak maulid. Ya ini pendapat. Khilafiyah. Dari zaman Nabi sudah ada. Ya? Bukan untuk diperdebatkan, bukan untuk jadi gap pemecah kita umat Islam, enggak mas. Iya, perbedaannya sedikit, persamaannya lebih banyak. Iya, persamaannya banyak. Kita bicara yang usul aja. Tapi kalau di Islam memang kadang-kadang dari yang sedikit itulah yang dijadiin perselisihan kan gitu. Karena apa? Mereka itu orang-orang yang nggak siap dengan perbedaan. Padahal Islam sangat mencintai dan menghargai perbedaan. Nah, dengan fakta-fakta yang lo temui mengenai keindahan Islam, kemudian beberapa hal yang bisa dibilang mungkin holistik mengenai Islam ya, akhirnya lu memutuskan untuk bermualaf nih. Kapan itu kejadian? Syahadat itu 2017. Syahadat 2017 April. Itu setelah dari lu mikirin Islam sampai bersyahadat berapa lama? 5 tahun kurang lebih. 5 tahun. Udah apa trigger yang sampai lu yakin oke, hari ini gua syahadat? Itu dia. Dari semua banyak faktor sebetulnya. Kayak tadi kan faktor kok Islam sama, kok Islam begini, kok Islam begini, kenapa banyak agama dunia ini, kenapa Islam yang dipojokkan, difitnah. Banyak faktor. Tapi endingnya adalah tadi kesamaan. Islam kok sama semua. Semua mau. Jadi satu masjid nggak usah heran kita ketemu ada orang asing dari negara mana kok masuk satu masjid dan mereka praktekkan hal yang sama. Makanya apalagi sih bang yang dibutuhkan? Iya. Semua udah di depan mata, tanda-tanda tentang Quran, tanda-tanda Nabi, tanda tentang Islam. Bahkan 80% yang ada di Quran itu sudah terbukti secara ilmiah semuanya. 20% belum ya, karena kan bicara tentang akhirat, surga, neraka. Ya, maksudnya kan kalau ibaratnya holistiknya itu kan kalau yang sebelum, sedang dan sesudah ada semua. Ketika sebelum sedangnya bisa dibuktikan, yang akan yang berikutnya kenapa kita nggak ngimani gitu kan, semua sebelum sedang jalanin. Jadi sesimpel itu belajar dan banyak kekaguman setiap melihat Quran itu aja. Kebetulan aku juga kerjasama sama Quran Cordoba. Ada keluarin Quran namanya Quran Mushaf Niaga untuk para pengusaha. Masya Allah. Ya. Jadi setiap lembar ternyata ada clue. Ya clue-nya itu ada yang digaris berbeda ya untuk hikmah niaga gitu kan. Lagi ngapain kemudian iseng nih kita waktu itu kan. Nah, lagi dalam posisi mau mengambil satu keputusan di mana dia menggiurkan sih keputusan ini gitu. Kemudian ya random aja gitu. Ya mengambil keputusan tidak boleh terburu-buru apa gimana gitu ini. Iya, kalau guru saya bilang Quran ini cara kita komunikasi sama Allah.
Nggak lewat WhatsApp, nggak lewat status Instagram atau mana, lewat Quran. Kita membaca Quran, kita sudah berkomunikasi dengan Allah. Allah kasih jawaban, iya. Allah kirimkan jawaban, iya. Allah kasih kemudahan setiap jawaban yang Allah pilih, iya. Kurang apa lagi? Makanya guru saya bilang, kita ini umat Islam saat ini capeknya ngapain sih kejar dunia, Bang? Padahal kita tahu banget dunia ini nggak kita bawa mati, tapi mati-matian ngejarnya. Kerja dari mulai matahari nggak keluar sampai matahari tenggelam lagi, lembur, segala macam kerjain untuk cari uang, dapat uang, dapat. Tapi kalau kata orang Bekasi itu duit setan dimakan jin. Kayaknya habis aja hilang. Kenapa? Nggak ada keberkahan di situ. Kita tuh mati-matian ngejar untuk yang main-main gitu. Tapi justru main-main untuk sesuatu yang iya. Nah, tapi pada saat kita kejar Allah, lihat bahasanya Allah ya. Kok apa? Ku bawakan dunia dengan hina, bayangin. Ku bawakan dunia dengan hina ke kakimu. Jadi dunia tuh datang ke kita pada saat kita kejar Allah. Nah, kalau ngebahas kayak gini kan mungkin ya kita berdua udah ngerasa asik. Yang jadi masalah sekarang, orang-orang yang nonton video kita atau dengar kita atau tahu kita, pembicaraan kita, dia nyimak pembicaraan kita, gimana caranya buat mereka bisa melakukan pembahasan seperti kita dan mereka ngerasa asik. Iya, dan itu biasanya memang harus dibuat relate sih sebenarnya. Tapi itu adalah PR dari setiap hal ya. Umat Islam. Setiap umat Islam. Tapi memang mungkin ya, komunikasi yang terjadi antar umat Islam sendiri pun belum benar. Maksudnya belum sempurna lah ibaratnya, karena masih banyak. Ya kita lebih fanatik dengan kendaraan dibanding tujuannya gitu. Kadang-kadang itu yang bikin mungkin ya secara komunikasi ini nggak satu golongan, maka berarti salah. Ya kan kayak zamannya mungkin zaman dulu sebelum Islam ya, cobaannya kita diajakin nyeleweng. Tapi sudah ketika belajar cobaannya lu ngerasa paling benar kan, tinggal itu kan. Yang tentunya juga jadi inian jadi hambatan kita nih dalam menjalankan. Sebenarnya kebiasaan kita dalam melakukan maksiat dulu bisa loh kita bawa sesuatu yang baik. Contoh, bro, dugem yuk. Cari cewek kita minum-minum masih kasih gitu kan. Gua nggak ada duit. Tuh nggak dijawab apa? Udah gue yang bayarin. Iya. Ya kan? Iya sih dibayarin, tapi gue baru cuci mobil masukin, udah gue jemput. Digampangin lah pokoknya. Gampang, pokoknya maksiat gampang. Kenapa urusan yang seperti itu kita gampangin pada saat ibadah enggak? Bro, sholat subuh lah. Gratis bro. Iya, bawa sholat subuh. Duh, ngantuk banget. Udah gue jemput, tenang ya. Gue bawain bubur ayam. Ntar habis gitu kita sarapan. Gue belum mandi, gue tungguin, cepetan. Bisa nggak? Bayangin, kita mungkin ibadah, mungkin ya. Dari rumah ke masjid, rumah masjid, sholat, taklim, ikut pengajian. Tapi kita nggak pernah syiar kepada tetangga-tetangga kita yang kita lewatin rumahnya. Itu ntar Allah minta tanggung jawab kita. Hai fulan, kau rajin ibadah, kau rajin sholat berjamaah, sering ke masjid, sering taklim. Tapi kenapa kau dakwahi tetangga-tetangga? Dakwah ini kan ngajak. Lisan kita ini kalau nggak dibiasakan ngajak, berat bang, susah banget. Iya. Ketemu tukang bakso, jam 3 udah mau 3:30 ya bang, asar dulu yuk. Kan sebatas itu, ngajak bukan maksa. Yang saya lakukan ini ngajak bang. Biasanya circle apa yang ngajak? Circle yang saya rasa tidak kena dakwah. Apa tuh contohnya? Kayak ada teman-teman pengajian, pernah dengar? Itu anak pang. Pengajian. Iya, pengajian. Kemudian ada anak geng motor, kayak biker subuhan. Terus teman-teman kayak yang ada di Solo, itu Expresso ada, Ex-Preman Solo. Ada teman-teman preman pasar, itu Ex-Preman pasar. Itu kita ajakin. Masya Allah. Bayangkan bang, itu wajah mereka lebih bengis daripada pokoknya mukanya tuh kalah deh debt collector gitu. Terus dia ngajakin ibadah. Mas, sholat yuk. Berani nggak orang lawan?
Iya. Enak kan? Oh iya, ikut ya. Ikut ya. Nanti saya beliin, kita ngopi bareng. Enak banget kan? Dan itu yang kita pakai. Maaf, teman-temannya Mas Hari. Banyak orang-orang public figure, banyak yang mereka punya massa, punya fan, punya penggemar. Allah cinta nggak orang-orang seperti ini? Kalau mereka mau berdakwah, ya. Ingat, berdakwah itu ngajak, bukan taklim. Kalau taklim tuh Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Abdul Somad, yang memang ilmunya, memang kita patut untuk kita jadikan panutan dan contoh untuk kita menuntut ilmu. Tapi kalau untuk dakwah, yang penting kita mau mengajak orang untuk taat sama Allah, senang sama Al-Quran, cinta sama agama Islam. Bangsa ini udah kacau. Pengajian dia pertanyakan lah, ngapain ibu-ibu suka pengajian? Loh, kan aneh. Iya, makanya itu ya teman-teman ya, kadang-kadang kita tuh suka judgement sama orang lain gitu ya. Kadang-kadang mungkin ngelihat udah bertato aja kayaknya udah skeptis duluan gitu. Kemudian kita ngelihat orang lain yang mungkin belum berhijab, terus kita ngerasa kayak lu belum nggak bakal masuk surga gitu. Kadang-kadang emang cobaan kita tuh di lisan kita atau di mata kita gitu, kayak udah punya judgement, merasa udah paling bagus gitu. Atau juga mungkin judgement orang ini nggak tahu apa-apa gitu ibaratnya. Orang mungkin ada yang ngelihat ke, wah yang lu jalanin ini ibaratnya masih nggak syar'i nih misalnya gitu. Ada juga pasti yang gitu kan. Ada. Yang jalanin nih kayaknya nih masih bid'ah nih gitu misalnya kan. Itu kan bagian udah makanan kita dikenain gitu terus kan. Tapi di sini beliau nih ibaratnya gini, kalau beliau ini punya semangat untuk ngajakin orang-orang untuk jalan Allah. Karena doa saya cuma satu, Bang. Tuh? Allah cabut nyawa saya dalam keadaan sedang taat-taatnya. Sama lah. Saya harap juga orang-orang di circle saya, Allah cabut nyawanya lagi pas taat-taatnya. Dan maaf, kayak Bang Ari, apa yang Bang Ari lakukan, syafaatnya banyak. Walaupun saya nggak terlibat langsung, karena kan sahabat saya almarhum yang terlibat langsung kan, Coach Steven. Hijrah Fest, dari nama saja sudah menggugah sekali. Apa yang Bang Ari lakukan bukan hal sederhana, Bang. Bayangkan, Bang. Abang diam saja, kemudian lihat sampah, ambil pakai tangan abang, terus buang ke tong sampah. Ini ada 4-5 orang lihat, dia ikutin. Abang punya pahala, Masya Allah, tanpa mengurangi pahala mereka. Yang hadir di acara abang ribuan orang. Jangankan kita hitung ratusan, 3 orang saja. Dia berubah jadi orang yang lebih baik, berubah jadi orang yang soleh, solehah, ingat sama Allah, mengkaji Quran, belajar ilmu agama. Pahalanya abang, istri, keluarga, dan teman-teman semua yang ngerjain ini mungkin lebih besar daripada Gunung Uhud. Masya Allah, amin. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak membuat Bang Ari jadi sombong, jadi angkuh. Karena inilah modal kita, Bang. Kita tuh mati bisa apa sih, Bang? Kita mati bisa kapan aja. Ada nggak jaminan nanti malam kita masih hidup? Terus kalau sudah mati tapi kita nggak punya bekal, mungkin saat ini bekal gue banyak ini kok, gue sahadatin banyak orang kok, gue berdakwah sana sini apa segala macam. Gak ada jaminannya. Allah ciptain neraka nggak mungkin mubazir, Bang. Gak mungkin. Waktu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa sih siksaan paling ringan di neraka? Disundut besi panas, kakimu disundut besi panas, tapi yang mendidih dan meleleh otak, itu paling ringan. Dan apa kata Nabi? Sesungguhnya kau gak akan sanggup walaupun sedetik. Terus kita lagu-laguan, sombong-sombongan gitu. Ya pahala gue masih berat dikit lah, dosa-dosa kita juga banyak lah. Itu nanti dicuci sama Allah, secelup 2 celup gitu. Tahan. Terus masih sombong gitu.
mati bisa kapan aja, bekal nggak tahu cukup apa enggak. Gila. Masya Allah. Terus kalau kita nggak ngumpulin dari sekarang jadi apa, Bang? Masya Allah. Terus kalau kita nggak ngajak teman-teman kita, bisa apa kita? Masya Allah. Dan ini menarik teman-teman semuanya ya. Walaupun beliau ini keluar dari ibaratnya ya, yang kehidupan lama, kemudian menemukan Allah gitu. Kemudian justru punya semangat untuk mengajak yang lain. Juga ternyata memang nggak mudah juga gitu. Dan justru itulah gamenya di situ gitu. No Kita pain, juga teman-teman no gain. anak-anak teman musyawarah gitu bisa coba ngajak juga nggak mudah juga karena justru ya fitnah-fitnah itu pasti ada, tapi di situ gamenya ya, maksudnya serunya di situ. Ini yang menarik ya, melihat dari beliau teman-teman, kadang-kadang menyampaikan ayat-ayat kebaikan justru malah mendapatkan serangan atau nyinyiran justru dari sesama saudaranya sendiri kan itu kalau nggak salah itu Al-Anfal ayat 5. Jadi ibaratnya justru malah yang nggak suka adalah orang-orang beriman. Tapi teman-teman semua, aduh Masya Allah, tetap beliau walaupun diserang seperti itu masih tetap istiqomah melakukan hal-hal kebaikan. Karena mereka nggak gantiin saya di neraka. Ya, jadi bisa ada yang wakilin gitu kan. Pakai joki ya, gitu makanya kan. Itu dia. Jadi nggak sendiri. Jadi untuk mereka yang dalam proses untuk tenggelam, untuk yang mesti menyelamatkan adalah mereka yang mampu berenang. Ya, jadi kadang-kadang orang yang main safe mungkin hanya sunnah dan juga wajib aja. Tapi ternyata ranah-ranah yang lain yang kemudian nggak disenggol, di situ masih banyak saudara yang harus dibantu. Dan teman-teman seperti beliau ini dan juga mungkin teman-teman semuanya yang berada di circle beliau masih terus berdakwah dengan caranya sendiri. Yang mudah-mudahan, kata Ustadz Adi juga bilang bahwa sahabat Nabi Hasan bin Sabit adalah seorang punya dua pedang. Pedang ketika berjihad dan pedang ketika berjihad dengan kemampuannya. Dan beliau punya kemampuan di sini. Insya Allah mudah-mudahan ini akan memberatkan pahala beliau nanti di surganya Allah ya. Dan teman-teman kalau dirasa ini banyak manfaatnya, monggo silakan di-share ya. Silakan mau di edit segala macam kemudian di-share monggo aja ya. Dan mudah-mudahan Allah selalu menjaga dan melindungi beliau, mengangkat martabatnya, derajatnya, dan ini memberikan kesehatan untuk menjalankan dakwahnya luar biasa. Amin. Salam buat keluarga semua ya. Sama-sama, Bang Adi. Sampai ketemu lagi di cerita untuk berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.